Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang kami hormati, para narasumber, Pak Zahir Widadi dari Pekalongan, Kulo Sumanggan Penyarak. Yang kami hormati juga Pak Muhammad Fadoli, ini beliau dari Kudus, orang Kudus Kulon asli, dari Langgar Dalem. Monggo Pak. Silakan. Oh, dari samping, monggo. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengantarkan beliau berdua, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Bahwa kalau kita ngomong batik itu sudah sah sekali sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, dan itu sudah diakui oleh UNESCO. Sudah diakui oleh UNESCO. Tapi kalau saya hanya ngomong sekedar itu tanpa bukti, tentu Bapak Ibu sekalian alah masa ngapusi kan gitu. Saya mencoba menampilkan sebuah gambar yang sungguh menarik sekali dan memiliki dua aspek menonjol. Silahkan Dek, tampilkan gambar pertama. Menghadap sana enggak apa-apa Mas, biar menghadap ke sana enggak apa-apa. Kalau tak kalih ngadeg mawon. Sudah ditampil. Ini sebuah arca leluhur dari para raja-raja di tanah Jawa. Leluhur Singosari, leluhur Majapahit, leluhur Demak, bahkan leluhur dari Jogja Solo. Sebelum saya menyampaikan, arca ini adalah arca bodhisattva para saya lupa ya namanya, perwujudan dari patung Kendedes. Patung Kendedes. Ini ada tampilan menarik, arca yang sangat detail sekali. Sangat detail sekali. Bapak Ibu sekalian, ampun komentar orang gue BH gitu kan. Karena zaman waktu itu begitu. Arca ini detailnya menarik, tetapi ada yang lebih menarik. Coba di zoom Mas, di zoom, di zoom. Coba dilihat paling bawah, ya sikile, ya sikile, terus zoom. Masih kurang kelihatan. Gambar kedua, coba. Gambar kedua, sikile deloki. Nah, masih kurang kelihatan. Gambar ketiga coba sikile. Nah, karena sangat detail sekali, kami baru tahu ternyata orang waktu itu sudah memakai batik. Arca ini usianya hampir 900 tahun. Berarti leluhur kita sudah mengenakan busana yang luar biasa. Jangan dikomentari masalah tadi biar karena memang etikanya waktu itu memang begitu. Kalau sekarang ya, wah ya udah seneng kabeh kan gitu. Nah itu. Jadi batik itu ternyata memang dari
tanah Jawi. Asli, wes ora kena dibantah. Nah, sekarang kami akan menyampaikan gambar yang berikutnya. Saya sedikit merekonstruksi alur batik itu menyebar. Jadi kalau saya harus paham, harus percaya bahwa batik itu dari Majapahit. Ibu-ibu tahu Majapahit? Perapatan Menorong Idul Sidik, perapatan itu Majapahit mriku. Ora ado-ado, nggih, mriku Majapahit, nggih. Jadi kalau kita percaya dari Majapahit, maka akan menyebar pada dua arah. Arah ke selatan, ke Pengging itu Boyolali sekarang, atau ke Mataram yang di Jogja Solo, itu cenderung klasik. Motifnya ya begitu, klasik gitu. Sedangkan yang ke utara inilah nanti yang akan kita bedah. Yang ke Lasem, ke Kudus, ke Pakalongan, itu yang disebut batik pesisiran. Pertanyaan kami yang harus dijawab oleh Bapak Ibu berdua, Bapak berdua, karena Bu Miranti nggak jadi hadir. Batik Laseman oke, masih berkembang. Batik Pekalongan yang belakangan oke, masih berkembang. Lah batik Kudusan piye? Maka inilah pertanyaan ini yang harus kita jawab. Yuk kita telusuri batik Kudusan jejak kota 4 negeri. Kenapa kota 4 negeri? Kudus itu dibangun oleh leluhur kita yang bernama Syekh Ja'far Shodiq, seorang pemimpin negeri dan seorang ahli agama. Itu jelas beliaunya melahirkan Kudus itu dengan harapan rahman dari Tuhan Yang Maha Esa. Rahman, sayangnya dari Sang Pencipta. Kalau sayang Sang Pencipta itu tidak mengenal etnis, tidak mengenal agama, tidak mengenal apapun. Bahwa Kanjeng Sunan Kudus mengharapkan rahman dari Yang Maha Kuasa untuk negeri Kudus. Nggih. Nuzulau wa kurban minal rahman bil balad al Quds. Tulisannya ada di belakang. Kalau ngaten ngapal kali mang dino limang bengi ya Pak. Artinya itu ucapan beliau Kanjeng Sunan Kudus. Kalau tidak percaya silahkan ke Masjid Al-Aqsa, lihat prasasti beliau. Begitu. Saya kira itu pengantar kami. Dan untuk sesi pertama kami harapkan Pak Zahir Widadi untuk menyampaikan pemaparannya. Saya sampaikan sekelumit saja. Beliau hari ini adalah praktisi dan akademisi batik di Universitas Pekalongan. Salah satu karya besar beliau ketika penetapan UNESCO terkait warisan budaya tak benda batik, beliaulah salah satu narasumbernya. Jadi orang keliru nek awake dhewe ngundang beliaunya. Ini pakar sekali terkait batik. Biar cekak awas Pak, tidak akan saya sampaikan CV panjenengan, nanti CV-nya bisa di-download, bisa dilihat. Monggo Pak, wadal kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tika, Kepala Dinas Pak Agus. Salam penghormatan saya untuk Pak Najib Hasan. Terima kasih Pak sudah menghidupkan batik Kudus. Salam hormat saya, senior saya Mbak Yuli, Batik Muria. Saya dari tadi pagi masuk ke ruangan ini bergetar Pak. 20 tahun lebih saya menjadi narasumber, tapi baru sekali ini saya merasakan ada energi yang beda di Kudus. Saya baru masuk Kudus bicara batik sekarang Pak.
Sudah nyambung Mas? Sudah masuk? Oke. Saya dapat tugas dari Pak Agus yang sangat berat, yaitu saya harus menjelaskan pengertian batik kita diakui oleh UNESCO. Bagaimana melestarikan, melindungi, mengembangkan batik Kudus. Pak Agus ini sebenarnya meminta saya meringkas kuliah selama 6 bulan dalam jangka waktu 15 menit. Betul Pak, saya punya kenangan yang sangat spesial. 2006-2011 saya Direktur Museum Batik Nasional yang ada di Pekalongan. Bapak Ibu, itu bukan Museum Pekalongan, itu Museum Indonesia. Karena kita bercita-cita mendaftarkan batik menjadi warisan dunia. Karena pada tahun 2005 Malaysia sudah memasukkan proposal. UNESCO datang, Indonesia, you will lose your batik. Malaysia already put the proposal to UNESCO. Indonesia ngamuk, panik. Kan kita suka ngamuk ya Pak Hasan ya. Buat seminar, diputuskanlah perlu base camp. Karena Ketua Yayasan Kadin, timnya Pak Abu Rizal Bakri, berasal dari Pekalongan, Pak Imam Sucipto, diberdirikanlah museum. 2006 saya dipanggil Pak Wali, disuruh memimpin museum. Saya baru pulang dari Vietnam. Saya belum pernah kerja sama orang Indonesia. Tapi saya rindu ketika melihat bendera Indonesia di Vietnam tahun 2004. Ketika waktu itu ketika SEA Games ke-14. Saya pulang bingung saya. Saya ini spesial marketing luar negeri Pak Hasan. Disuruh ngurusi batik budaya. Tapi saya 18 tahun kerja sama mereka. Saya bawa manajemennya. Akhirnya museum itu menjadi museum terbaik dunia nomor 6. Dan 3 penghargaan UNESCO ada di museum itu. 1 batik Indonesia kita susun. Yang nyusunnya orang 2, saya sama Pak Gora. Pak Gora warga negara Australia, pinter menerjemahkan. Kedua, workshop membatik itu sudah diakui menjadi warisan dunia milik Indonesia. Dan yang ketiga, kota kreatif jejaring UNESCO pertama di Asia Pasifik. Jadi itu masa lalu saya Pak Hasan, dan banyak hal yang sedih kalau kita teruskan. Karena setelah diakui oleh UNESCO kita bingung Pak, batik mau diapain? Dan ini akan saya sampaikan, mengapa kita bingung ya. Oke, saya masuk dulu, inilah kondisi batik kita. Bapak Ibu bisa lihat ya. Oke. Kalau kita lihat di dalam catatan yang saya temukan ini, UNESCO mengatakan 450 tahun yang lalu, tahun 2008, berarti kita mulai 1550. Meskipun di data arkeologi yang seperti disampaikan Pak Agus, relief motif batik geometrik itu sudah ada di Singosari sebelum Majapahit. Tentunya ini lebih, tetapi bukti artefak bentuk kain dan kayu tidak akan bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Sehingga kita putuskan 1550 itu kita sudah membatik. Di dalam batik itu selalu ada 3. Jadi kalau pengrajin, peneliti pegang saja, melihat batik itu ada ragam hias, ada warna, ada penggunaan. Itu yang kita sebut motif, gabungan itu. Pada waktu itu ragam hiasnya 5 macam, lereng, ada parang barong, parang kusumo yang miring Pak, itu lereng, udan liris itu lereng.
ada lunglungan yang merambat, ada geometrik, nitik, ada ceplok, sekar jagat, dan ada kawung. Jadi kawung ini yang ada di patung Dewa Ganesha. Itu motif kita yang pertama. Jadi hari ini kita kembali dulu ke 450 tahun yang lalu. Warnanya waktu itu natural dyes, pekat indigo dan sogan, hanya 2. Ya. Dan dibuat di Sulu dan Jogja. Nah, ini yang menarik. Saya ngelihat bapak-bapak dari Kudus ini pakai ikat. Mas Pak Doli apa namanya? Single. Jadi begini Pak Hasan, saya ini kita tidak menemukan dari mana batik asalnya. Apa arti kata batik? Kalau kita masuk ke Mataram, maka istilah BATIK itu bukan bahasa Jawa. Kalau kita masuk ke Majapahit, dia sudah Sanskerta karena Buddha. Kalau masuk ke Diri lebih jauh lagi. Makanya saya ngomong Pak Agus, jangan-jangan batik di sini Pak, zamannya Pak Sunan. Jadi Pak Hasan ada teori yang lagi berkembang ketika Al-Quran disarikan menjadi Al-Fatihah, Al-Fatihah menjadi Bismillah, Bismillah menjadi Ba dan titik. Itu dari sini. Jadi 500 tahun kita belum tahu batik ini dari mana, asal katanya apa, siapa yang menemukan. Ini PR kita Pak. Ya, jadi itu keresahan saya hari ini. Saya sampai di Kudus ternyata. Oke, nah dari kiri ke kanan berbentuk kain panjang yang ada di Sulu di Jogja, dipakai dalam upacara adat dan istiadat. Siapa yang memakai, siapa yang membuat, siapa di mana dibuat, bagaimana membuat, di mana dipakai, kapan dipakai. Motif Sidomukti dipakai mempelai yang sedang duduk di pelaminan. Parang untuk Pak Sultan, teruntum untuk ibu yang sedang menghadiri pernikahan anaknya. Itu semua motif tradisional. Yang bagian atas inilah yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Budaya tak benda, budaya itu akan nampak ketika kain itu digunakan, ketika adat istiadat itu dipakai, budayanya ada, bukan bendanya. Kalau kita pegang kainnya, kita pegang orangnya. Makanya undang-undang budaya tak benda belum ada di Indonesia. Yang ada undang-undang cagar budaya ya Pak ya, bendanya. Jadi kita ratifikasi. Nah, yang bagian bawah itu kondisi batik saat ini. Ya. Kalau dulu traditional knowledge, sekarang sudah pakai multidisiplin. Saya hitung ada 13. Dari desain, tekstil, kimia, sejarah, kewirausahaan yang dibutuhkan untuk membuat selembar kain batik. Oke. Ragam hiasnya berubah, yang dulu makna simbolik mengacu kepada agama Hindu kuno di zaman Mataram berubah menjadi fauna. Dulu nggak ada burung, sekarang ada burung, ya, nggak ada flora. Sekarang ada kombinasi, ada lereng, ada geometrik, ada ceplok. 158 kita dibanjiri dengan pewarnaan sintetis. Akhirnya kita menggunakan pewarnaan kimia. Meskipun saat ini pewarna kimia ini sudah berjasa menjaga batik kita nggak punah 500 tahun yang lalu. Kemudian bentuknya dulu kain panjang, sekarang berubah kain sarung, bahan busana, perlengkapan rumah tangga, spray, tapel meja masih kita sebut batik. Saking bingung kita sebut batik. Malaysia marah. Kenapa kami punya batik nggak diakui UNESCO? Toh kamu batik. Oh bukan batik ini yang diakui, batik yang di atas tadi. Yang punya makna simbolik tadi. Saya masuk lagi. Kita sepakat bahwa batik itu dulu di pedalaman. Pedalaman itu istilah dari Belanda yang berarti Forsten Landen, pusat pemerintahan. Sekarang banyak keliru katanya pedalaman itu di tengah pulau. Bukan sebenarnya. Forsten Landen itu terjemahkan pedalaman. Sulu Jogja. Kemudian dia keluar ada di pesisiran. Salah satunya Kudus, Pekalongan, Lasem, Cirebon. Dan
Batiknya sudah dipengaruhi oleh kolonial, Indo-Eropa, Cina, Arab, seperti yang kita lihat saat ini. Ini adalah sejarah batik yang tidak bisa kita lupakan. Akhirnya kita melihat banyak ragam hias warna yang dipengaruhi oleh pendatang. Nah, kita masuk kepada pengakuan batik sebagai warisan budaya tak benda. Ini ada perundang-undangan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda, Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage tahun 2003, itu mengatakan bahwa apabila mata budaya di muka bumi memenuhi salah satu dari 5 domain, maka dia akan dimasukkan dan diakui sebagai warisan dunia. Batik Indonesia ini memenuhi 3. Yang pertama tradisi lisan, ya, tradisi lisan. Yang kedua itu kebiasaan sosial. Yang ketiga kerajinan tangan tradisional. 2007 kita kirim, 2008 bulan September kita kirim ke UNESCO. Desember UNESCO datang ke Indonesia. Dia ke Museum Batik, dia ke Lasem, dia ke Cirebon, dia ke Jogja. Ditanya, pengrajin kamu membatik sejak tahun berapa? Semua pengrajin kita menjawab, saya generasi ketiga keempat. Oh, berarti 1400, 1700. Iya. Dulu belajar dengan siapa? Nenek, simbah, buyut. Kuliah enggak, kursus enggak, sekolah enggak. Terus kamu bisa gimana? Dituturi dengan lisan. UNESCO cek di Pekalongan, Ibu Limpingwi, Naomi di Lasem, Ibu Samiem di Jogja, diconteng, oke. Disampaikan dari generasi dengan cara tradisi lisan. Yang kedua, ditanya lagi, seni pertunjukan? Enggak, seni pertunjukan untuk wayang. Yang ketiga, batik dipakai dalam upacara adat dan ritual. Kita lihat dari bayi menikah dan meninggal itu ada motifnya tersendiri. Akhirnya diakui menjadi poin kedua. Dan yang ketiga, dari membuat alat, canting, bahan sampai proses itu menggunakan tangan. Kita masuk 3 poin. Waktu itu ada 14 negara punya teknik lintang warna yang memperebutkan batik. Ada 4 negara yang sama penyebutannya batik: Sri Lanka, Polandia, Malaysia, Laos, Indonesia. Nah, saya mendapat kabar Ibu Datin Abdullah Badawi, mantan Perdana Menteri, itu protes ke UNESCO, dan UNESCO sempat ke Kelantan, Malaysia, dan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Pengrajin ditanya membatik sejak tahun berapa. Semua pengrajin di Malaysia menjawab 1960. Di mana Bapak Ibu Simbah Buyut? Dijawab sama mereka, di Jawa, dan dicoret sama UNESCO. Nah itu mengapa batik kita menang. Ada 3 poin, ya, 3 poin. Kiranya negara lain tidak bisa memenuhi batik ini, karena sudah banyak kita lihat di dalam literatur buku memang batik berasal dari Jawa. Hanya saja bagaimana kita memanfaatkan dia sebagai warisan dunia, itu yang paling penting. Ini dasar hukumnya. Kita belum ada undang-undangnya, tapi ada peraturan Presiden nomor 78 yang mengakui bahwa undang-undang tersebut berlaku di negara Republik Indonesia, dan Pak SBY tanda tangan waktu akhirnya kita bergabung menjadi negara UNESCO, anggota UNESCO. Ini sertifikat batik sebelah kiri, sertifikat workshop membatik di sebelah kanan, dan sertifikat kota kreatif UNESCO ada di paling kanan. Ada 3 sertifikat, dan ini berhasil disusun di Pekalongan. Jadi waktu itu luar biasa. Saya pikir komunitas luar biasa. Nah, ini yang saya maksudkan sosial practice, kebiasaan sosial. Yang paling kiri atas motif parang barong dipakai Pak Sultan ketika dia naik singgasana. Kemudian bergeser ke tengah ada teruntum ketika ibu menghadiri pernikahan putra putrinya pakai teruntum. Yang kanan lagi ada motif tambal pamiloto, biasanya dipakai ketika orang yang sedang sakit. Nanti kita buktikan bahwa kebenaran dari motif ini
dengan teori ilmu pengetahuan. Sidomukti mempelai duduk pengantinan. Yang sebelah kanan jangan sekali-sekali dipakai kalau jalan-jalan ke Sulu Jogja, kita akan didoakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kain untuk penutup jenazah. Jadi kalau nggak ngerti batik, lebih baik pakai batik yang aman aja. Ini adalah foto Pak Sultan terakhir ketika kami minta tanda tangan untuk mengajukan batik ke UNESCO. Beliau memberikan foto seorang raja bersaksi dan menandatangani bahwa batik adalah milik masyarakat di tanah Jawa. Itulah yang membuat UNESCO langsung menerima pengakuan kita. Nah, saya akan masuk ke kerajinan tangan tradisional. Kita lihat sebelah kiri ada canting tulis, ya. Ada canting cap, ada malam. Malam itu lilin untuk batik, bukan malam Jumat, malam Minggu. Dan ada lagi warna alam dan ada racikan warna sintetis. Ini adalah temuan di masyarakat di tanah Jawa waktu itu. Kita berhasil menemukan alat bahan sendiri menggunakan tangan. Kemudian proses dari membuat pola, melekatkan malam, mewarnai dan melepaskan malam, semua ini adalah yang disebut dengan kerajinan tangan tradisional. Mengapa printing sablon tidak boleh disebut batik? Karena pelangkannya dibuat dengan mesin. Tapi kalau batik semuanya dengan tangan. Yang sebelah kanan adalah bukti otentik bahwa batik itu milik masyarakat di tanah Jawa. Apakah dia Singosari, apakah Majapahit, atau dia Mataram. Ini penting Bapak Ibu pengrajin, jangan pernah mengubah istilah bahasa Jawa di dalam batik. Tadi saya Pak Fadoli ngomong kalau ikat kepala itu sini namanya single Pak ya. Sirah. Itu keren itu. Jangan pakai kata ikat kepala. Saya pernah didatangi 12 peneliti Eropa pasca pengukuhan batik karena dia tahu saya bergabung di dalam tim dan mereka menuntut untuk pengakuan batik is not from Indonesia. Batik itu gak mungkin Pak Zahir dari langit jatuh ke tanah Jawa dan jadi enggak. Sekarang ada 3, 1 Egypt, 1 Cina, 2 Egypt dan 3 saya lupa. Egypt, Cina, India. Perdebatan terjadi panjang. Banyak sekali mereka menuntut agar saya mengakui pendapat mereka. Terakhir saya menggunakan etimologi. Secara linguistik saya sampaikan, kami tidak menemukan istilah di dalam tahap demi tahap batik itu menggunakan bahasa Cina, Sanskerta, atau Egypt atau Mesir. Tapi semua istilah di dalam batik menggunakan istilah Jawa. Jadi saya berkesimpulan batik is Jawa. Wah, saya emosi Pak, marah saya Pak Hasan. Saya bicara atas teori arkeologi dan metode saya semiotik, penanda dan petanda. Anda baca istilah itu, ngelowongin, japlak, ngereng-ngereng, itu Jawa semua. Akhirnya mereka oke-nya tapi nggak mau salaman dan pulang naik bis semua. Sering sekali saya didatangi beberapa tamu dan yang menurut saya mereka nggak terima batik itu milik Indonesia menjadi warisan dunia. 2007 saya pernah didatangi seorang Profesor Makarsutozu di museum. Dia turun dari pesawat, naik taksi dari Jogja ke Pekalongan, dia masuk museum. Katanya begini, saya mau ketemu kepala museum. Dia muter-muter museum, dia duduk. Hey young man, saya lihat batikmu sedikit. Ya cuma 800. Kami punya di Tokyo 3.500. Dan saya lihat lagi, mana sih buktinya batik itu punya Indonesia? Mana sekolahnya? 2007 Pak, mana sekolahnya? Kita nggak punya SMK. Mana perguruan tingginya? Ini ada 2 orang Jogja yang sekolah kebudayaan batik di Jepang. Kokonshikan Michida Tokyo University. Kata si Profesor Makarsutozu itu. Terakhir dia mengeluarkan kalimat yang membuat saya sangat marah. Hey young man, how many pieces batik did you see with your eyes? Wah, marah saya. Ini bukan lagi diplomasi. Ini bukan lagi negosiasi, udah diplomasi. Berapa banyak batik yang kau lihat dengan mata kepalamu? Kok kamu masih muda jadi kepala museum?
Marah saya. Saya berdiri, Profesor, saya percaya bahwa 3.500 batik Indonesia sudah ada di Jepang. Itu adalah hak rampasan dari negara yang menjajah. Tapi ingat, bilang, sampai mati pun kau, sampai berapa ratus tahun tidak akan ada muncul batik Jepang. Malah saya berdiri, Pak. Karena tidak akan ada karena tawon tidak akan hidup di negaramu yang bersalju. Dan kau tidak akan pernah melihat tanaman karena musim saljumu. Saya ngomong begitu. Dan dia langsung berdiri, Pak. Saya pikir mau ngajak gelut Pak Hasan. Rupanya saya dirangkul, Pak. Saya dirangkul, dipeluk sama dia. You are very good man, very good man. Saya sudah habis kesabaran, Pak. Dicaci maki saya. Besok pagi saya ke kantor Pak Wali. Saya ngomong, Pak Wali, saya berdebat dengan orang Jepang namanya Profesor Makasu Tozu. Kita harus dirikan sekolah. Akhirnya berdirilah SMK Batik tahun 2007. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu orang asing, pegang batik milik Indonesia. Kalau dia ngomong milik negaranya, milik Belanda, buktinya apa? Kalau Jawa, buktinya ini. Jangan takut. Karena UNESCO sudah mengatakan tidak akan ada lagi batik di muka bumi yang berasal dari negara lain. Itu sudah ada klausalnya. Tinggal kita berpikir bagaimana memanfaatkan ini. Nah, sekarang kita masuk pergeseran nilai. Bisa negatif, bisa positif. Dampak dari pengukuhan batik oleh UNESCO. Nilai budaya yang di batik tadi yang dipakai dalam upacara adat dan ritual, ya, yang dibuat dengan kerajinan tangan tradisional itu bergeser. Maunya jadi komoditi. Tadinya kain panjang dipakai sebagai upacara adat, kita buatlah busana, baju, sarung dan kemeja. Selalu saja jadi komoditi. Dan kemudian kerajinan tangan tradisional sekarang diubah mau buat pakai mesin, ya kan? Canting mau dibuat listrik, ya kan? Kemudian buat lagi cap mau jadiin printing. Nah, ini pergeseran. Ada lagi makna simbolik jadi visual, identitas. Yang tadinya simbol sekarang enggak. Makanya kita kalau melihat ada baju yang pakai tugu muda, rumah gadang, itu salah satu daripada perubahan pergeseran nilai ini. Ya, tidak ada yang salah, tetapi berbeda. Kalau dulu batik kita simbol, sekarang batik kita visual. Ya, kenapa tidak ada yang salah? Budaya adalah dinamika, berkembang. Beda peradaban, beda objek ya. Tapi kita perlu memahami asal usul batik kita itu apa. Jangan sampai nanti negara luar mendesak kita nggak tahu aslinya. Nah, identitas daerah Sulu, Jogja, Kudus sekarang enggak jadi identitas Jahir, identitas Yuli, identitas Fadoli. Jadi kalau mau beli batik daerah udah nggak ada. Yang ada batik Zahir, batik Fadoli, batik Yuli. Karena tidak paham regam hias, warna dan penggunaan. Satu lagi kebiasaan sosial dipakai upacara adat sudah nggak ada. Anak saya tanya, Pak, apa batik, Pak? Oh, kain panjang, Nak. Ah, nggak ada orang pakai kain panjang. Batik itu baju. Karena nggak ada lagi. Aslinya kain panjang, kain sarung, ya. Oke, saya percepat aja. Nah, ini pelestarian dan pelindungan batik dan pengembangan batik Kudus. Pegang 3 di dalam batik. 1 ragam hiasnya, 2 warna, 3 penggunaan. Pegang. Jadi kita tahu apa yang akan dilestarikan, apa yang akan dilindungi, mana batas-batas pengembangan. Pegang 3 ini. Kita masuk lagi. Yang pertama, batik Kudus itu ada kelowongan. Jadi kalau kupu-kupu itu kelowongan, Pak. Bunga itu kelowongan. Di dalam kelopak bunga, di dalam sayap itu namanya isen-isen. Di belakang kupu-kupu, di belakang bunga itu namanya tanahan. Pegang. Beras, di sini apa? Beras kecer. Di Pekalongan beras utah. Itu punya Kudus, pegang. Nah, ini yang harus kita dipahami oleh pengrajin. Ada bencana Pak Hasan di Lasem. 2010 Lasem terpuruk dan tidak ada produksi. Didatangkanlah instruktur pelatihan batik orang Pekalongan, oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Diajarkanlah batik motif warna Pekalongan. Dileger, berubahlah batik Lasem dibawa ke Jakarta pameran.
gaya, style, motif Pekalongan. Ibu Ani Yudhoyono datang. Ini batik mana? Lasem. Loh ini kan Pekalongan. Kita buat di Lasem, Bu. Loh ini kan ragam hias warnanya Pekalongan. Lasem itu merah darah, 3 negeri. Hilang Pak batik Lasem. Jangan terjadi di Kudus. Jangan terjadi di Kudus. Percayalah, rezeki sudah dibagi. Kita sudah dititipkan tanggung jawab masing-masing. Jangan ambil punya orang, jangan pakai orang. Itu yang saya sayangkan, kenapa pemerintah nggak ngerti. Harus tanya, instruktur sini mau ngajar batik Lasem? Iya, ngerti batik Lasem? Dites ya Pak ya. Nggak ngerti? Out. Ngerti? Ngajar. Kok nggak bisa sih pemerintah kita? Akhirnya orang datang ke Lasem mau beli batik Lasem, pulang-pulang beli batik Pekalongan. Rusak Pak. Di semua daerah rusak. Ada lagi sorotnya apa? Bohnya apa? Badannya apa? Seritnya apa? Pegang. Tadi saya ngeliat ada yang kuno-kuno di sini ragam hiasnya. Tapi ada juga yang bagiannya sudah mencampur. Sayang, itu kalau kita buat satu set pinggiran, badan, seret sisir untuk walang, satu set luar biasa. Kemudian warna. Warna Kudus itu yang terkenal warna alamnya indigo. Indigo itu hanya 2, biru tua hanya 2, Pekalongan dan Kudus. Pekalongan juga punah, Kudus hilang. Tapi Mas Andri masih banyak menemukan tanamannya. Nah, saya 2016 tahun yang lalu saya riset dan saya menghidupkan batik pewarnaan alami indigo Pekalongan. Indigo. Indigo itu daun perdu Pak, kalau direndam warna birunya keluar. Nanti seperti ini jadinya. Kalau orang bisa lihat indera ke-6 itu sinar di sininya biru keunguan. Makanya disebut indigo. Ya. Pak Agus tanamannya masih banyak Pak. Jangan khawatir. Dan Pak Agus punya tanggung jawab nih, setelah ketemu saya tanggung jawab pindah ke Pak Agus, enggak ke saya. Sintetis ada proses biron. Tadi saya lihat batik kunonya Pak siapa? Fadoli, ada proses biron, ada tumpangan, kalau warna alam tumpangan indigo, tumpangan sogan. Kalau sekarang namanya tertier gitu ya, ada primer, ada tertier. Itu khasnya Kudus. Ada lagi penggunaan dia sebagai kain panjang, kain sarung, bahan busana. Dan saya lupa betul Pak, apa namanya? Single. Single ini menarik nih. Profesor Agus Arismunandar, dosen saya di UI, dia mengatakan bentuk objek tertua kain batik adalah ikat kepala. Kalau ikat kepala itu tradisi Kudus, 2 Pak, kemungkinan besar batik berasal dari sini. Ini yang ngeri nih Pak Hasan. Makanya saya kepengen nanti suatu saat saya bawa tim ketemu Pak Hasan nih, karena ini kayaknya masuknya ke ranah Islam. Bukan Mataram, bukan Majapahit, bukan Singosari, karena itu Hindu kuno, Buddha dan Hindu dan Buddha. Ini menarik Pak, belum diketemukan. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini yang harus dilakukan oleh komunitas pengrajin pemerintah di Kudus. Ini saya ambil, saya kumpulkan apa yang sudah dicapai oleh Pekalongan. Yang pertama, melestarikan perlindungan dan pengembangan. Harus bersatu, kebijakan pemerintah apa, strategi pemerintah apa, programnya apa. Yang pertama, harus ada penyelesaian kurikulum batik di sekolah. Kalau tidak ada muatan lokal, ya ada praktek. Jangan sampai siswa kita lupa sama sekali, nggak pernah menyentuh canting dan malam. Ada edukasi, mana yang batik, mana yang printing. Jadi kalau saya ngajar, saya selalu bawa pengrajin kalau mau jualan bawa printing, tunjukkan ini printing, ini batik tulis, ini batik cap, edukasi. Jadi pada saat menjual beramal ya. Pelatihan training Pak, jangan sampai ditinggalkan, ini penting. Pelatihan itu jangan membatik, tapi kajiannya juga, ilmunya juga, maknanya juga, filosofinya disampaikan, jangan hanya satu sisi, jangan hanya keterampilan tapi pengetahuannya juga. Oh, ragam hiasnya Kudus itu ada beras kecer ya. Jangan sampai hanya disampaikan membuat tapi tidak menjelaskan. Satu lagi, membangun komunitas. Apakah bentuk asosiasi atau bergabung dengan asosiasi yang sudah ada. Perlindungan ini pihaknya pemerintah Pak Agus.
yaitu ada peraturan daerah, peraturan bupati, ada himbauan memakai seragam hari batik dan penggunaan motif batik tradisional. Jadi kalau dibuat, dipasarkan, dipakai, ada infrastruktur. Yang penting di dalam batik adalah Pekalongan membangun grosir, ada kampung batik Pesindon, kampung batik Kauman, kampung batik Pasir Sari dibangun, ada kampung Canting, ada kampung Cap. Itu 2006. Kita mengklaim seakan-akan batik itu pusatnya di kota Pekalongan. Padahal ini siasat jahat nih Pak Hasan. Kita klaim 2006 Pekalongan is the center of the batik. Kita panggil Pak SBY dengan 14 menteri, dapatlah rumah sakit. Kita panggil lagi tahun kedua Festival Batik Internasional, datang Pak JK dengan 7 menteri, dapat pasar Banjarsari. Akhirnya banyak yang pindah ke kota, padahal batik aslinya bukan kota Pak, Kabupaten Pekalongan. Siapa yang bergerak? Komunitas. Jadi waktu itu saya di museum, saya bangun jaringan dalam luar negeri. Wah, luar biasa. Serem kalau dengar itu. Nah, ini peluang menurut saya. Kudus ini sederajat dengan Pekalongan dan Cirebon. Pekalongan maju pesat, Cirebon maju pesat. Kudus ini anteng-anteng saja Pak, diam. Dengan Lasem aja kalah. Saya nggak tahu kenapa. Jangan-jangan memang dia berasal dari sini. Gak bergerak Pak Kudus Pak. Dan tidak ada orang yang masuk ke Kudus. Nah, itu tugas Pak Agus ini yang tengah nih, perlindungan nih. Pencanangan kampung batik, sentra batik, kampung Canting, kampung Cap. Jangan tergantung Pekalongan Pak. Beli Canting, beli Malam, beli Mori, jangan. Dibalik Pak, lu tergantung dengan Kudus dah. Mungkin indigonya, mungkin pasarnya. Cirebon bangkit, Pekalongan bangkit, Kudus belum bangkit. Pengembangan workshop ragam hias, warna dan penggunaan ini penting. Kalau kita ribut mau mengembangkan batik ini nggak bertahan pada tradisi tradisional dulu, nggak laku-laku kain panjang, maka ubah 3 tadi, ragam hiasnya, warna dan penggunaan, bermain di situ. Oke, contohnya ini saya persingkat. Ini adalah motif tradisional parang rusak yang diubah oleh Jessica Alba menjadi busana. Ini boleh nggak? Boleh. Kenapa? Jessica Alba tidak memasukkan unsur ujeng dan melinjon di motif parang, sah. Kalau dia masukkan ujeng dan melinjon, lengkap sempurna ragam hias motif parang rusak, nggak boleh, harus dipakai oleh raja. Paham ya? Jadi pengrajin jangan ragu, ambil salah satu unsurnya tidak utuh, ubah bentuk dan penggunaannya, ubah warnanya. Tapi mengambil utuh ragam hias dan aksesorisnya, itu memang memindahkan kain panjang menjadi busana. Saya pikir waktunya sangat mepet dan ini kesimpulan yang paling penting saat ini menurut saya, komunitas batik Kudus segera membangun wadah untuk membangun kerangka berpikir terhadap pengembangan yang melestarikan dan yang melindungi kekhasan batik Kudus. Jangan mengembangkan batik tapi tidak melestarikan. Jangan mengembangkan batik tapi tidak melindungi. Contoh, saya membuat batik Kudus, kelowongannya saya printing dulu Pak. Nanti isen-isennya saya buat batik tulis, tanahan saya buat batik tulis dan saya jual, ini batik tulis. Itu tidak melestarikan dan tidak melindungi. Karena kenapa? Kelowongannya, bunganya, kupunya saya printing dulu di Pekalongan, saya bawa ke sini. Nah, kalau ketemu orang buat itu, jangan disalahkan, jangan marahi, doakan saja semoga dia dapat hidayah. Ya. Mungkin itu Pak, nanti kita diskusi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zahir. Mungkin Bapak Ibu harus tahu bahwa Pak Zahir itu, yang saya Pak Zahir ya, bukan orang Jawa. Beliau aslinya orang Palembang. Tapi tetap saya bantah Pak. Sejarah menunjukkan bahwa keturunan Kanjeng Sunan Kudus itu menjadi Adipati Palembang. Jadi sebenarnya jenengan tidak kemana-mana, kembali ke kampung halaman Pak. Iya, ke Kudus. Iya. Oke, terima kasih. Ini untuk sesi kedua, jenengan karena ini putra Langgar Dalem Pak.
jenengan saya kasih waktu 10 jam sampai bermaghrib. Nggih. Nggih, oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karena waktunya ini sudah diburu-buru dan materi yang saya sampaikan juga pendek, tetapi kiranya ini penting sekali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus, Ibu Tika, dan Bapak Haji Najib Hasan yang telah berkenan membuat seminar dan pameran Batik Kudus dengan tujuan tetap nguri-nguri budaya Batik Kudus dan menelusuri jejak Kudus 4 negeri, di mana cakupan 4 negeri dalam suatu lembaran Batik Kudus kiranya mempengaruhi pembuatan Batik Kudus. Karena Batik Kudus ini terbentuk motifnya atau lahir dari pengaruh 4 negeri. Salah satunya adalah budaya lokal atau Kudus atau Jawa, kemudian pengaruh budaya Tionghoa, kemudian pengaruh budaya Arab, dan yang terakhir adalah pengaruh Eropa. Karena pengaruh Eropa ini adalah berpengaruh pada saat masuknya Belanda di kota Kudus yang sangat mempengaruhi Batik Kudus di kemudian hari. Saya cerita sedikit bahwa masuknya Belanda atau pengaruh Batik Belanda di kota Kudus ini adalah masuknya Nyonya Van Zenleich. Beliau adalah istri dari asisten residen Pati yang menetap di kota Kudus. Kemudian membuat pengaruh Batik Kudus menjadi Batik Kudus Belanda, atau di kemudian hari karya-karya beliau disebut Batik Demaan. Dalam tanda kutip ada demaannya, bukan demak. Karena di Kudus ini pengertian batik itu misalnya dihasilkan di desa di daerah Gedong Paso, mereka menyebutnya babaran Gedong Paso. Apabila dibuat di desa Langgar Dalem, mereka menyebutnya babaran Langgar Dalem dan lain sebagainya. Maka telaah kita tidaklah sampai di sini, dan itu merupakan perjuangan kami untuk selanjutnya menelaah tentang sejarah keberadaan Batik Kudus. Nah, langsung saja ke materi. Di dalam materi seminar saya kali ini, saya akan mengambil materi mencari jejak Batik Soga Lemah Teles. Jadi apa yang dimaksud Batik Kudus Soga Lemah Teles? Di sini disebutkan bahwa warna soga, disebut warna soga itu dahulu memang pewarnaan soga itu diperoleh dari warna alam, yaitu pohon soga. Walaupun untuk saat ini kita mewarna dengan warna kimia, dengan warna coklat, itu pun kadang-kadang di dunia pembatikan masih disebut warna soga, walaupun dengan warna kimia atau naptol. Lalu batik sogan, menyoga itu biasanya dilakukan pada proses terakhir pada batik soga. Lalu bahan pewarna alam yang pernah digunakan di Kudus sekitar tahun 1920 sampai 1930, ini saya kutip dari sumber buku GKBI, Koperasi Batik Indonesia, di mana di Kudus ini sejak tahun 54 ini sudah berdiri Kobain, Koperasi Batik Indonesia yang berada di Kudus. Ini saya kutip dari catatan dari yang pernah ada di zaman dahulu ya, di mana bahan alam yang pernah digunakan di Kudus ini menggunakan kayu tegeran, kemudu, kemudian sogo teger. Nah, di situ ada gambar batik soga lemah teles, bisa ditampilkan ya Mas Syarif ya. Ya. Jadi lemah teles ini mungkin bagi generasi yang lahir tahun 40 atau 50-an ini mungkin tidak asing ya, karena orang-orang tua kita dahulu atau nenek saya dahulu sering menyebut itu sarung lemah teles, itu jarik lemah teles, dan itu adalah sebutan bahasa Kudusan, di mana sogo tanah basah itu nanti apabila kita bandingkan dengan soga Solo atau Yogyakarta itu tentunya mempunyai suatu perbedaan yang spesifik, yang saya sebut spesifik dan khas ya.
Lalu selanjutnya sedikit sejarah tentang Batik Kudus dan keberadaan Soga Lemah Teles. Ini saya memang mengambil studi pustaka karena penelitian kita itu untuk sementara saya studi pustaka dan nanti untuk kita lanjutkan. Jadi ini sebenarnya adalah tulisan saya yang belum selesai. Studi pustakanya yakni batik berhiaskan kaligrafi yang sekarang dibuat di Cirebon, Jambi, dan Bengkulu, yang awal mulanya itu dahulu dibuat di Demak dan Kudus. Kemungkinan waktu itu Kudus masih berada di bawah kerajaan Demak. Ini adalah bahan kutipan kajian dari Ibu Nian S. Jumena yang ditulis kembali dalam bukunya Pak Hartono, yakni Batik Pesisir Pusaka Indonesia. Nah, kemudian waktu itu kain batik di Kudus mendapat pasaran yang bagus di Jambi dan Bengkulu, yang sekarang sentra-sentra tersebut membuatnya sendiri. Lalu kemudian di Demak dan Kudus berkembang batik lain yang mendapat pengaruh masuknya Tionghoa atau Cina ke Demak dan Kudus juga Semarang. Yang ketiga daerah ini menghasilkan warna batik atau motif ya, menghasilkan batik yang hampir sama atau mirip. Lanjut. Pada umumnya batiknya bermotif cukup rumit dan berwarna coklat. Ini juga sudah disinggung pada bukunya Ibu Nian S. Jumena. Jadi ini kebanyakan dari buku literasi atau daftar pustaka yang saya ambil, itu mereka tertarik dengan coklatnya Soga Kudus. Tapi mereka tidak menyebutkan bahwa Soga Lemah Teles, karena Soga Lemah Teles itu istilahnya orang Kudus, menyebut warna soganya. Kemudian lanjut, pada umumnya batik ini bermotif dengan latar yang sangat rumit. Yang dimaksud latar itu adalah isen-isen, sedangkan corak utamanya berupa buketan. Buketan ini adalah rangkaian bunga atau pengaruh dari batik Belanda, bunga, burung, dan kupu-kupu. Sumber pusaka Batik Pusaka Indonesia, koleksi Bapak Hartono Sumarsono. Lalu disebutkan lagi, lanjut Mas. Dalam buku Nusantara Silang Wastra, karangan Ibu Querina Ginting, tahun 2016, diulas tentang batik Kudus yang kental dengan pengaruh keraton, dalam hal ini adalah warna coklat sogan. Diikuti dengan latar cocohan yang sangat lembut dan diisi dengan permukaan kain yang sangat halus. Lalu disebutkan juga dalam buku yang baru ya, yang ini diterbitkan tahun 2020, di mana itu dulu juga pada saat launching pamerannya sempat saya diajak webinar. Disebutkan juga dalam buku The Lost Generation Batik Banyumas, Kudus, dan Demak, juga Semarang oleh Bapak Beni Grata, bahwa salah satu batik yang menjadi ciri khas batik Kudus adalah batik soga yang tampil spektakuler. Nah, ini disebut lagi, soganya tampil spektakuler dengan ragam hias yang berukuran sangat besar, berupa bunga, daun, dan latar yang dipenuhi isen-isen yang sangat padat. Bunga-bunga yang dibuat dengan warna putih sehingga menyondol di latar belakang yang sangat polos. Jenis batik ini merupakan batik klasik yang menjadi salah satu ciri khas batik dari Kudus yang sangat populer pada masanya. Karena perkiraan kami masa-masa populer dengan batik Kudus yang soga tanah basah ini diperkirakan tahun 20 sampai 30, tetapi sebelum itu, sebelum tahun 1900-an ini juga sudah populer ya. Jadi terusannya sekitar tahun 30 itu kemungkinan warnanya sudah warna tiruan pakai warna sintetis. Lanjut untuk gambarnya, Mas. Jadi di sini salah satu contoh kain batik sogo khas Kudus.
kain panjang dengan latar sulur. Nah, ini buatan tahun 1930. Lanjut. Nah, ini batik Sogan khas Kudus dengan latar beras putih. Nah, ini kita kelihatan batiknya dengan buketan yang sangat besar dan bunganya yang sangat putih. Karena menurut cerita orang zaman dahulu, kenapa batik Kudus itu banyak putihnya, seputih aslinya kain? Karena itu merupakan suatu filosofi bahwa perjalanan kita hidup, kita harus ingat bahwa sucinya saat kita dilahirkan, dan di kemudian hari kita harus ingat bahwa kain yang akan membungkus kita itu adalah kain putih. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah kain batik Sogan khas Kudus dengan isen-isen rawan. Jadi kalau rawan ini menceritakan air. Lanjut. Ini ada contoh kain batik Kudus lemah teles, selendang ya. Ini nanti ada detailnya. Isen-isennya itu adalah bunga bayam. Lalu di sini ada sarung soga lemah teles dengan buketan bunga seruni yang buketannya sangat besar. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh kain sarung yang kemungkinan adalah diproduksi antara tahun 1920 sampai tahun 1930-an. Nampak buketannya yang kelihatan sekali pengaruh dari batik Belanda. Ya, lanjut Mas. Kesimpulan bahwa jenis batik Kudus Soga lemah teles adalah batik khas Kudus yang pernah populer pada masanya. Lalu warna soga yang dulu menjadi ciri soga Kudus diperoleh dengan pewarnaan alam. Nah, ini yang dulu diperoleh dengan pewarnaan alam. Kemudian untuk tiruannya ini jelas dengan pewarnaan sintetis. Karena kalau sintetis itu kira-kira mudah. Tapi kalau untuk warna alam, saya sendiri kalau mencoba itu masih sulit. Bahan soga alam, proses, dan kandungan kimia air ini berpengaruh terhadap hasil warna. Jadi kemungkinan yang membuat soga lemah teles ini tampil beda, itu kemungkinan soga alamnya, lalu proses kandungan kimia air yang ada di Kudus. Saran, perlunya pengkajian ulang sebagai upaya pelestarian warna soga khas batik Kudus beserta motifnya agar batik khas Kudus ini bisa dilestarikan sebagai identitas batik Kudus. Lalu penutup, siapa lagi yang akan mengenalkan warisan budaya luhur ke generasi muda atau generasi penerus bangsa kalau bukan kita? Akhirnya saya tutup, saya serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Fadoli. Bapak Ibu sekalian, ini waktunya masih panjang sampai asar, tadi pesannya begitu. Pak Zahir, kalau panjenengan ningali siluet wajahnya Pak Fadoli, kira-kira panjenengan percaya ini orang Jawa, Pak? Ya. Tadi Bapak melihat yang berdoa tadi yang berdiri, Pak, itu namanya Pak Zen. Itu jenengan percaya orang Jawa, Pak? Pak Najib Hasan. Ngomong wong arti ngono lho. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya agak sepakat kalau Pak Zen itu mirip orang Arab, mirip etnis Cina. Kalau ini memang mirip etnis Arab gitu. Karena leluhur kita di sini itu yang mendirikan, sebenarnya sebelum Kanjeng Sunan Kudus atau Syekh Jafar Sotik itu sudah ada Kiai Ageng Telingsing. Seorang etnis Chinese dari Guangdong, suku Hui. Ceritanya begitu. Ya. Jadi kalau kita ke sana ada makam beliau, Kiai Telingsing, sini orang Arab, Syekh Jafar Sotik. Jadi kalau saya Pak Doli mengaku keturunan Kanjeng Sunan itu Kiai Telingsing wajar ya Pak ya, wajar nggih. Nggih. Ngaku tok kok enggak apa-apa nggih. Jadi kalau jujur saja kalau kita melihat orang-orang Kudus Kulon itu memang
ada yang mirip etnis Tionghoa, ada yang mirip etnis Arab. Saya kelihatannya blasteran Belanda, Pak. Gitu. Oke, akan kami buka sesi pertanyaan. Tapi mohon maaf, saya batasi 4 saja. 2 di samping kanan, 2 di samping kiri. Silahkan tanya, sebutkan nama, dari mana, begitu. Nanti pertanyaan disampaikan kepada siapa. Nggih. Ben aku ora usah nulis wong pulpenku keri ngoten maksudku. Oke, untuk samping kanan. Samping kanan sini dulu. Nggih. 2 orang. Oke. Samping kiri 2 orang. Nek ora ono ada 1. Kurang 1 lagi. Saya tunggu. Oke. Monggo Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Andre Santoso, salam hormat buat Pak Zahir, salah satu teman saya juga. Salam hormat juga buat Pak Fadoli sama Pak Agus. Nah, pertanyaan saya ini agak simpel sih sebenarnya, tapi lumayan menelisik. Karena ada 2 ritme, ini pertanyaannya sebenarnya untuk langsung berdua ya Pak ya. Nah, 2 ritme yang berbeda nih, antara tadi penyampaian dengan Pak Zahir sama Pak Fadoli. Dibilang tadi Pak Zahir bahwa pewarnaan yang ada di Kudus itu cenderung dulunya pengembangannya adalah warna indigo. Dan akan timbang kebalikannya lagi pada saat Pak Doli ngomong bahwa warna kripnya Kudus adalah soga. Nah ini yang harus mungkin bisa diperjelas nih seperti apa. Karena dalam buku yang ada di ini bahwa Kudus itu kripnya ke warna lawasannya itu adalah ke warna biru indigo. Nah sedangkan treatment dari Pak Fadoli ini warna lawasan Kudus adalah soga lemah teles. Nah 2 ritme itu kan akan berbenturan ketika kita mau mencoba menggali gitu loh. Jadi mungkin bisa dibantu supaya agak lebih terang nih arahannya, supaya agak lebih jelas nih antara soga lemah teles dan indigo. Karena warna paling tertua di dunia adalah warna indigo. Itu. Nah ini kan akan menjadi sebuah ritme perbincangan yang agak sulit nantinya. Monggo Pak, itu saja sih langsung di 2 ritme itu. Kasih Pak. Oke, yang samping tadi? Oke, nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Agus dan juga Pak Zahir, Pak Fadoli. Yang pertama saya sangat terharu ya melihat perjuangan. Dari mana Pak? Ya, mohon maaf, saya Nur Said dari IAIN Pak. Dari Filsafat IAIN Kudus Musuluddin. Terus terang kita tiba-tiba udah tahu diakui oleh dunia ini sih sebenarnya kan menjadi terharu ketika diceritakan langsung oleh Pak Zahir ya, ternyata perjuangan yang berdarah-darah gitu. Nah ya, Pak Zahir ya. Yang pertama ini terkait ini Pak, kalau bicara batik sesungguhnya bicara tentang pandangan dunia ya, world view. Sehingga saya melihat batik itu merupakan tanda zaman dan sekaligus cara berpikir orang dari generasi ke generasi. Tadi dikatakan batik adalah warisan dunia dalam hal budaya tak sentuh ya. Tapi kalau orang awam memahami batik itu justru kan dari sesuatu yang physically gitu. Ini mohon dijelaskan lebih clear Pak, karena kalau bicara batik, saya pribadi pun ketika bicara batik ya aspek physically gitu. Kalaupun ada sesuatu dimensi non fisik, terutama yang diperjuangkan dalam konteks diakui oleh dunia, tadi kan justru warisan non fisiknya itu. Apalagi tadi dibatasi batik atas atau kelas atas atau yang seperti apa itu mungkin ini yang awam perlu penjelasan lebih jauh Pak, itu yang pertama. Yang kedua ini menyangkut batik Kudus, Pak Fadoli juga bisa menyinggung nanti kaitannya tentang continuity and change ya. Sejauh mana sebuah transformasi batik itu dianggap tetap sebagai sebuah seni batik.
Karena kita tahu perkembangan motif batik itu mengalami sebuah perubahan seakan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teman saya ini ada batik Gus Jigang misalnya, ada batik Mbak Zuli, ada batik Muria Batik itu memunculkan batik budaya misalnya di Bulusan ya, ada kisah Sunan Muria. Nah itu kan di awal-awal Kudus tidak ada mungkin itu ya. Nah perkembangan batik, pola-pola yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi komunikasi termasuk era cybermedia, mungkin nanti akan muncul batik ala cybermedia misalnya terkait tentang budaya pop gitu. Sejauh mana karya batik itu dianggap sebagai identitas batik yang bisa dipertahankan dan sekaligus diakui dunia. Apakah ketika banyak sekali perusahaan batik yang berkembang di kampung-kampung itu tetap itu dianggap sebagai karya batik? Difokuskan pertanyaannya. Yeah, terima kasih. Atau mungkin perlu sebuah identitas tertentu sehingga perjuangan kita itu jelas, kita kolaborasi dalam bingkai mengembangkan batik dari Kudus untuk dunia. Terima kasih Pak Matur nuwun. Assalamualaikum. Dari sisi kiri tadi Ibu yang di belakang, ya di belakang tadi yang kerudung pink itu loh. Sebutkan nama, dari mana, kepada siapa? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ke Pak Zahir aja. Jadi tadi saya sempat jagong ya, bincang-bincang sama Pak Zahir. Itu Pak Zahir itu sangat mengamati batik-batik, batik saya dan yang lain. Pak Zahir ngendikan kalau batik ini punya karakteristik masing-masing gitu. Lah, bagaimana untuk mempelajari atau mengetahui karakteristik batik itu? Terus yang kedua, batik itu kan sebetulnya mempunyai nilai estetika yang tinggi ya Pak. Tapi dengan perkembangan waktu, itu kan banyak yang kurang menghargai batik kalau menurut saya itu. Tapi justru yang dilihat adalah nilai materi. Jadi pokoknya dapat uang seperti itu. Nah, sehingga batik-batik yang mempunyai nilai seni tinggi itu akan menjadi nilai dagang seperti itu. Yang penting menguntungkan. Lah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu atau supaya batik ini tetap lestari, bisa mempunyai nilai yang seni yang tinggi dan tidak rusak di tengah jalan ya, artinya itu tidak berkembang sesuai dengan asli budaya batik yang diwariskan oleh nenek moyang kita, itu seperti apa Pak? Terima kasih, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari sini, kalau enggak tak lempar kanan loh. Monggo, satu lagi. Tit, enggak ada. Yang kanan satu lagi. Ya silakan, monggo. Sebutkan nama, dari mana, kepada siapa. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya dengan Pak Zahir ya Pak. Kalau pengakuan UNESCO tentang batik itu berasal dari Indonesia, apakah itu ada jatuh tempo masa kadaluarsanya atau itu abadi selamanya bahwa memang sudah menjadi pengakuan UNESCO? Kalau batik adalah berasal dari Indonesia dan milik Indonesia. Itu aja Pak, terima kasih. Jadi karena sudah ada 4 penanya dan ini nanti akan dijawab oleh masing-masing narasumber yaitu Pak Zahir Bidadi dan Mas Fadoli, saya berikan waktu masing-masing tidak lebih dari 5 menit. Monggo Pak. Oh Mas Fadoli dulu. Nah ini saya akan menjawab pertanyaannya Mas Andre. Untuk topiknya Pak Zahir ini
biru ya, warna apa itu tadi? Indigo ya. Ini disebut pewarnaan yang tua. Sedangkan saya soga lemah teles ini disebut pewarnaan yang kuno dulu. Nah ini kalau saya kaitkan, ini sebenarnya saling berkaitan. Di mana apabila soga lemah teles itu dibuat tanpa dibironi atau di indigo, itu tidak jadi soga lemah teles. Jadi antara indigo dan soga ini berkaitan, seperti orang memproses, membabar, membuat batik soga. Jadi prosesnya itu pertama adalah membuat bironi, ini dengan indigo. Kemudian biasanya ngelowongi, lalu bironi, ada bagian-bagian yang ditutup, kemudian proses selanjutnya itu dilorot, dibersihkan, lalu apabila mereka mau membuat soga lemah teles, itu dari proses biron atau indigo, ini kemudian diisi lagi dan kemudian proses selanjutnya adalah babar soga pertama. Karena di Kudus ini ada istilah godong sigaran, kalau kita perhatikan itu batik Kudus yang ada daunnya itu seperti gradasi dua warna, coklat muda dan coklat tua, itu warna timpaan yang diperoleh dari soga pertama. Soga pertama ini warnanya agak muda, kemudian itu ditutup atau ditemboki ya istilah bahasa kudusannya, kemudian dicelup warna soga yang terakhir. Dan warna soga yang terakhir ini biasanya warna yang pekat. Jadi proses soga lemah teles ini mencakup pertama adalah proses bironi, tentunya dengan warna indigo, yang zaman dahulu itu memang dari pohon tom, indigo vera. Kemudian lalu selanjutnya adalah proses menyoga. Nah, jadi antara biru atau warna indigo sebagai pewarnaan yang sangat tua, ini apabila dikaitkan atau digabungkan dengan soga Kudus, itu memang menghasilkan proses batik soga lemah teles yang merupakan proses yang sangat tua. Perkiraan kami seperti itu. Monggo Bapak Zahir kalau misalnya mau menambahkan. Betul Pak Fadoli bahwa sogan yang sekarang diambil oleh kimia sogan itu proses bukan warna. Proses sogan itu melewati apa Pak tadi Pak? Medel, bironi. Kalau sini bironi, kalau Jogja medel. Bironi baru diselup ke tinggi, jambal dan tegeran. Jadilah sogan. Seperti itu. Itu proses. Jadi sogan itu proses, bukan warna. Proses sogan itu melewati indigo, masuk ke tinggi, jambal, dan tegeran. Saya pikir itu betul. Jadi kalau kita lihat batik yang kuno-kuno itu, ngudari batik, itu akan kelihatan. Ya. Terus saya lanjut jawab yang lain, Bu. Oke. Mas Pak Nur Said, IAIN. Jadi kalau orang filsafat ini memang seperti Pak Nur Said ini. Jadi saya ini ngajar filsafat batik Pak, ceritanya. Tidak mudah untuk memahami pemahaman budaya tak benda. Ini menarik ini. Budaya tak benda adalah budaya yang tidak bisa diraba, tetapi ada wujudnya. Wujudnya saya buat yang paling mudah. Budaya tak benda motif batik Sidomukti, kain panjang motif Sidomukti. Budaya tak bendanya akan hadir ketika kain itu dipakai oleh kedua mempelai duduk di pelaminan, maka budaya tak bendanya muncul. Kalau kita pegang, gak ada kain yang kita pegang atau orang kita pegang. Makanya definisinya budaya tak benda adalah budaya yang tidak bisa diraba, budaya yang ada wujudnya, ada bentuknya, yaitu sepasang mantenan duduk di pelaminan menggunakan kain batik Sidomukti, tapi tidak bisa diraba. Intangible culture heritage, intangible
warisan budaya tak benda adalah sisa daripada tangible, sisa daripada benda, Pak. Jadi di dalam benda itu ada budaya tak bendanya. Mengapa? Karena yang diakui itu aktivitas menggunakan kain itu, Pak. Aktivitas membuat proses batik. Bukan bendanya. Kalau bendanya tidak bisa diakui menjadi warisan dunia karena bendanya banyak. Bendanya ribuan, bahkan bendanya jutaan. Candi Borobudur hanya satu, makanya dia masuk BCB ya Pak, benda cagar budaya. Itu satu. Menara Kudus. Kedua, proses membatik, membuat malam, membuat canting, membuat cap, nyelup, ngelorot, ngecap, nggak bisa diakui. Tapi keseluruhan proses aktivitas itu adalah proses budaya. Itu yang diakui. Nah kira-kira begitu. Pak Nur Said nanti kalau enggak ini saya diingatkan yuk, ditanyain ya. Karena sekarang saya lagi kurang konsen ini. Nanti tanyain Pak kalau enggak jelas. Pak Nur Said memang kelemahan dari kita tidak ada pembahasan makna budaya tak benda sebelum belum ada pembahasan di Indonesia untuk membuat konvensi perundang-undangan budaya yang tak benda. Adanya budaya benda, padahal wayang diakui sebagai budaya tak benda. Karena dia masuk poin kedua, seni pertunjukan. Jadi sulit untuk mengembangkan batik karena payung hukumnya belum ada, Pak. Nah, yang saya lakukan di Filsafat Batik, saya mencoba untuk melihat epistemologi batik, ontologi batik, epistemologi batik, aksiologi batik itu apa? Agar multidisiplinnya bisa dipakai, diterapkan. Contohnya begini, kimia di dalam batik itu perlu, tapi tidak semua kimia adalah kimia batik. Menggambar, desain, seni rupa itu masuk di dalam ilmu batik, tetapi tidak semua menggambar itu dipakai untuk batik. Batik tidak menggambar pada kertas, batik menggambar pada kain. Batik tidak menggambar dengan pensil pena, tapi batik menggambar dengan canting dan malam. Nah, aksiologinya, epistemologinya, ontologi belum ketemu, Pak. Kita belum bukukan, sehingga kita belum bisa mampu mengangkat batik menjadi the scientific, ilmu pengetahuan yang sejajar dengan matematika, Pancasila, PMP, biologi belum ada. Jika itu terjadi, maka satu-satunya ilmu pengetahuan, ilmu dan pengetahuan, the scientific yang lahir dari bumi. Jadi ini Pak Said tugas kita nih. Aristoteles, Socrates itu ratusan tahun ilmunya baru turun menjadi filsafat ilmu. Mungkin ini cikal bakal kita akan generasi berikut mengangkat suatu teori namanya batikologi, gitu. Keren kan Pak Agus? Keren Pak ya? Pak Agus tengkang. Jadi itu Pak Said kira-kira tugas dari akademik ini yang harus dilihat. Satu lagi Pak, suatu keniscayaan yang tidak bisa dihentikan. Terjadinya pergeseran antara ragam hias, warna, dan penggunaan dalam kain batik. Tidak bisa dihentikan Pak, karena budaya adalah dinamis dan berubah. Jadi kalau ada motif yang baru dibuat, dengan warna yang baru dibuat, itu akan terjadi. Bagaimana dia menjadi batik, yang kita sebut batik yang benar, apabila dia memiliki filosofis Pak. Filosofis itu bukan filsafat. Filosofis itu siapa yang buat? Bagaimana membuat? Siapa yang memakai? Kapan dipakai? Contoh, filosofis kain panjang itu Pak, ada sorot, kudus. Ada motif badan, ada motif badan, ada pinggiran, ada ujung, ada awal, ada akhiran. Ya kan? Ada sisir, ada untu walang. Ada aturannya. Kalau motif itu dia pindahkan pada busana kemeja,
Maka yang harus terjadi, mana dada depan, mana dada belakang, mana kantongmu, mana mindsetmu, mana kerahmu. Itu filosofis. Saya memindahkan, saya ada istilah tapi saya kurang suka pakai ini karena istilah arkeologi. Kita nggak ketemu istilah batik. Struktur bidang kain Pak Nur Said. Sebuah tenun selendang itu jelas awalannya itu ada ronce, ada tumpal, ada papan, masuk motif badan, ada pinggiran. Itu jelas. Nah, kalau dia membuat batik dengan struktur bidang kain, kira-kira istilahnya itu, dia bisa masuk batik. Kalau saya membuat sebuah kerudung Pak Hasan, motifnya itu gajah, pasti yang pakai keberatan. Oh, motif gajah kok. Coba bayangkan saya buat kerudung untuk cewek yang cantik tapi gambar sini tugu muda. Gajah. Gitu? Nah, ini yang saya sebut filosofis tadi. Jadi kalau dia mengganti ragam hias, mengganti warna, mengganti penggunaan sesuai apa yang dibuat, bagaimana dibuat, kapan dibuat, untuk apa membuat, penggunaannya, itu batik. Tapi dengan syariat, yo malam, yo canting, yo dicelup, ya jangan diprinting Pak. Itu syariat itu nggak usah dibicarakan Pak Hasan yo. Nggak usah dibicarakan, itu dah. Ini tingkatnya marifat, ini bukan lagi. Yang masih tingkat bawah nunggu dengar aja dah. Jadi gitu Pak Said ya. Kalau saya ditanya Pak, diingatkan Pak, kadang-kadang saya blank. Ibu Umu ini sebenarnya sesinya harus 1 semester Bu. Percayalah Bu bahwa di dalam tubuh kita ini ada motif, di dalam tubuh kita ini ada warna. Buktinya tidak semua motif kita pakai, tidak semua warna kita suka. Pak Hasan kasih baju hitam mungkin nggak mau, Pak Hasan baju putih mau, ya kan? Coba Pak Hasan kasih baju merah, nggak mau dipakai Pak Hasan. Nah, kita sudah dibagi, Allah sudah memberikan sesuatu khas bagi setiap orang, dan itu rezeki. Jadi tugas kita menemukan what is my gender saya ini apa. Gitu. Ketika saya membuat sebuah kain dengan bunga yang dilahirkan dalam ukuran kecil, tiba-tiba bunga itu saya besarkan, maka saya membunuh keindahannya. Saya mengambil hak dari bunga melati yang harusnya kecil. Ketika saya membuat bunga mawar yang gagah mekar, saya buat kecil nggak kelihatan, saya sudah membunuh yang dilahirkan besar menjadi kecil, dan saya sudah mengambil hak keindahannya. Gendernya mawar itu adalah feminim, cantik dan indah. Tiba-tiba saya kasih warnanya hitam gitu kan, padahal dia harusnya merah dan merekah. Kembalikan kepada gender ragam hiasnya. Kalau seorang laki-laki bisa saja dia membuat batik menjadi gender feminim, ketika membuat bunga itu sangat lentik gitu kan, ujungnya lancip gitu kan, rantingnya meliuk-liuk gitu, jadi feminim dia. Teman saya ada brengos besar tinggi, batiknya feminim semua. Ada juga seorang wanita yang gagah besar tinggi, batiknya pasti besar, dan bentuk daunnya nggak mau meliuk tapi gede gitu. Dia gendernya maskulin. Itu tidak bisa dibohongi. Itu pemberian Allah sama kita. Yang salah kalau dia tidak melihat apa yang diberikan Allah pada dirinya. Nah, itu yang salah. Ya Pak Hasan ya. Tapi kalau diterima sudah, semua ada pasarnya, semua ada marketnya. Nah, pilihannya apakah di dalam satu lembar kain kita akan memadukan gender positif dan negatif? Kembali kepada pasar yang membutuhkan. Bahwa judgment terakhir adalah pasar. Gitu? Pasar. Pasarlah yang memutuskan. Saya mengambil penelitian ini dari batik tradisional kita ada 5. Lereng yang miring itu maskulin. Lunglungan yang rambat itu feminim. Ceplok itu feminim. Geometrik itu maskulin. Warna batik tradisional kita indigo dan sogan. Indigo itu pekat maskulin, simbolnya Bapak Angkoso. Sogan itu coklat, simbolnya Ibu Pertiwi, tanah. Semua pasangan. Semua pasangan. Jadi sebetulnya proses membatik ini Pak Hasan hanya menemukan keselarasan dan menjaga keseimbangan. Hanya itu aja. Barang siapa bisa menemukan keselarasan dan keseimbangan dalam selembar kain batik, dialah menjadi pemenangnya. Jujur di dalam, jujur di luar. Pak, ini warna alam. Iya, padahal saya campur kimia. Jadinya apa? Warna alam gaib. Enggak seimbang luar dalam. Ya.
Terus satu lagi, tadi apa ya? Ada, sebentar ya Pak Agus ya. Ibu Unmu tadi nanya satu lagi, karakteristik ragam hias nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu bukan urusan orang batik, itu urusan orang beli batik. Ya kan? Biarkan batik mencari uangnya. Kalau ibu buat batik itu disayang, sungguh-sungguh, ngomong batik, kue kok ora payu-payu ki ngopo, gitu ya. Dia lus-lus, dia nyari pembeli. Kalau kita menghormati proses batik itu dilahirkan, babaran itu kan rekoso bahasan ya, berdarah-darah. Batik itu maka disebut babar. Itu dia akan membalas kita. Kita buat sungguh-sungguh, kita jaga, jangan sampai rusak, dia lus, diajak ngomong, pasti dia juga mencarikan pembelinya, percayalah. Jadi jangan kaget kalau ada orang jual batik di sebelah kita, motifnya Mickey Mouse, payu, luwe akeh, itu duit. Orang usah, doain aja, semoga dapat hidayah gitu kan. Sedangkan motif kita nggak laku-laku, jangan, pasti ada. Mungkin kalau saya mau tanya satu persatu, tidak ada orang buat batik nggak laku, benar kan? Pasti laku kan? Pasti laku. Cuma nunggu waktunya. Terus apa lagi yang harus kita ragukan? Tidak ada. Setidaknya saya punya prinsip begini, Bu. Oke, aku buat batik, aku cari uang, aku bisnis. Ada satu kontribusiku terhadap leluhurku, aku menjaga yang dia berikan dulu kepada kami. Monggo kamu nggak jaga nggak apa-apa, mau buat Mickey Mouse nggak apa-apa, tapi aku membuat ragam hias yang diturunkan leluhurku biar nggak punah, itu aja. Niati itu aja. Niati itu aja, bahwa aku menjaga proses ini, aku menjaga tradisi ini, penghormatan saya dengan leluhur saya yang itu aja. Pak Sandio. Jadi kalau teorinya begini, intelektualitas itu dijadikan spiritualitas. Itu aja. Apalagi Pak sudah ya? Bu Tere tadi apa? Bu Tere tadi tanya kan Mbak Tere. Apa pertanyaannya Pak? Ibu Leoni, tadi pertanyaannya apa? Saya lupa. Oh ya, oke, paham. Ingat. Betul. Ada peraturan UNESCO. Negara yang menjadi anggota UNESCO waktu tahun 2009 ada 154 negara. Batik kita disidang tanggal 28, 29, 30. Batik kita diketok jam 8 malam tanggal 30 September. Saya ditelepon dari Abu Dhabi, Pak, batik kita sudah diketok palu oleh UNESCO. Tanggal 2 Oktober itu penghormatan Indonesia atas penghargaan batik menjadi Hari Batik Nasional. Sebenarnya batik kita itu diakui tanggal 30 Pak Hasan, bukan 2 Oktober. 2 Oktober itu Hari Batik Nasional. Ya, ini sering keliru nih. Iya. UNESCO mengatakan every 4 years, setiap 4 tahun UNESCO akan datang ke Indonesia dan mengaudit. 2011 dia datang, ketemu saya di museum. Tapi saya sudah tidak di museum lagi. 1 minggu saya keluar karena museumnya sudah diambil oleh Pemkot, bukan museum Indonesia lagi. Biasa kan Indonesia suka ambil-ambilan gitu ya. Ada statementnya dari UNESCO, saya ingat Pak Agus. Kata si direktur museum itu, this museum is the best museum, the best museum in the world. Karena meraih 3 sertifikat dunia. Dan dia mengatakan bahwa hasil audit 4 tahun sangat memuaskan. Kenapa Pak? Kita nggak perlu nyuruh orang menjaga batik, semua produksi batik, ya nggak Pak ya? Kita nggak perlu nyuruh orang pakai malam dan canting, semua orang pakai malam pakai canting, ya Pak ya? Kita nggak perlu promosi, semua promosi sendiri. Nggak perlu edukasi, semua edukasi sendiri. Nggak perlu preservasi perlindungan, semua melindungi batik masing-masing. Akhirnya nilainya sangat memuaskan. Nah, jadi setiap tahun diaudit. Jika diketemukan nanti tidak lagi menggunakan batik kita ternyata sudah nggak kain sarung lagi, kain panjang semua, menikah pakai jeans, sudah nggak pakai sarung lagi, maka nanti dipertanyakan oleh UNESCO.
Lah caranya nikah pakai kain sarung. Lah ini kok nikah pakai jin gitu ya. Nah, ini yang perlu dijaga. Makanya batik Kudus ini salah satu perjuangan kita untuk mempertahankan batik jangan punah. Karena saya lihat, saya senang sekali bapak-bapak bisa memakai sarung dan itu penghargaan luar biasa itu. Saya kalau disuruh panitia pakai sarung, saya pakai sarung, Pak. Pak Agus nggak mau ngomong, Pak. Mau menang sendiri nih, Pak.